Selamat siang semuanya. Oke, lumayan ya, kurang lebih setengahnya sudah terisi. Salam kenal, saya Cynthia akan menemani setiap teman-teman di dalam acara Urban Talks di Jakarta Future Festival 2026. Selama 3 hari ke depan, kita akan banyak berbincang tentang industri, lalu juga tata kota Jakarta. Dan tepatnya hari ini kita punya 3 sesi di ruangan teater kecil, oke? Sudah siap semuanya sama-sama mendengarkan diskusi pada siang hari ini? Oke, boleh sedikit ice breaking ya. Cynthia pengen tanya-tanya dulu, kira-kira ada yang dari luar kota Jakarta nggak? Boleh angkat tangannya kalau ada yang dari luar kota Jakarta? Oh berarti semua dari Jakarta ya. Dari Jakarta Utara ada? Gak ada. Dari Jakarta Pusat ada? Oke, beberapa dari Jakarta Pusat. Jakarta Selatan? Oh banyaknya anak Jaksel ya. Dari Jakarta Timur? Jakarta Timur ada beberapa. Ada Jakarta Barat ada? Gak ada. Oh berarti hari ini didominasi oleh Jakarta Selatan. No worries, kita hari ini akan berbicara yang pertama tentang pesisir ya. Pastinya setiap kita di sini juga tertarik untuk tahu lebih lanjut dan juga mendapatkan insight-insight dari para tamu yang sudah hadir. Di sini kita akan menyambut sebentar lagi ada 4 narasumber bersama dengan moderator yang spesial di siang hari ini. Sebelumnya Cynthia akan mengucapkan terima kasih kepada setiap sponsor yang telah mendukung acara Jakarta Future Festival 2026. Terima kasih kepada PT Pembangunan Jaya, lalu Bank Jakarta Membangun Masa Depan, kemudian ada PAM Jaya, PT Bali Towerindo Sentra, Indonesia Kaya, PT Bank Syariah Indonesia, dan juga Kognitif. Baik, Urban Talks pada siang hari ini kita akan membahas dengan tema menyiasati dari tepi, menjaga pesisir yang kita huni. Seperti kita tahu bahwa kita tinggal di kota besar tidak hanya melihat gedung-gedung tinggi atau mungkin perkantoran, tapi juga kita berdampingan dan juga tumbuh dengan tepi laut. Nah hari ini melewati tema yaitu menyiasati dari tepi dan menjaga pesisir yang kita huni, kita akan berdiskusi tentang tantangan nyata yang kita hadapi dan bagaimana kita bisa membedah strategi melalui kolaborasi dari 5 pilar utama, mulai dari pembangunan resiliensi pesisir yang tangguh, lalu menghidupkan potensi ekonomi maritim yang berkelanjutan atau sustainable, melakukan langkah nyata adaptasi perubahan iklim, hingga bagaimana mengonsolidasi tata kelola serta mewujudkan infrastruktur masa depan yang adaptif bagi masyarakat pesisir. Baik, langsung saja kita akan berdiskusi tentang topik pada siang hari ini dan sudah hadir 4 orang berdasarkan ekspertisnya masing-masing dari Global Reset, kemudian akademisi, ada juga dari Yayasan Sipil, dari perwakilan nelayan hingga arsitek komunitas. Langsung saja Cynthia panggilkan bagi yang pertama, siap-siap kita berikan sambutan yang meriah dan juga hangat kepada Bapak Imade Vikananda, sekali lagi Bapak Imade Vikananda, selaku Senior Manager for Resilient Cities dari WRI Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan, silakan Pak untuk maju ke atas panggung. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Imade Vikananda selaku Senior Manager for Resilient Cities dari WRI Indonesia. Silakan Pak untuk menduduki tempat dan waktu. Oke, baik berikutnya Cynthia akan panggilkan juga ini pakar dari dunia akademisi. Kita sambut Ibu Iren Sondang Fitri Nitya dari Urban Studies Universitas Indonesia. Silakan kepada Ibu Iren Sondang Fitri Nitya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dan juga hangat untuk Ibu Fitria. Baik, berikutnya mewakili suara dan denyut nadi masyarakat garis depan pesisir. Hadir bersama kita Bapak Darjamuni selaku Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kita berikan tepuk tangan. Selamat siang Pak, silakan duduk. Dan yang keempat, dengan hangat kita juga mau menyambut Ibu Amalia Nur Indah Sari
seorang community architect and researcher dari Rujak Center for Urban Studies. Dipersilahkan untuk Ibu Amalia Nur Indah Sari. Kurang meriah sekali lagi, berikan tepuk tangan yang begitu hangat untuk menyambut para panelis kita pada siang hari ini. Silakan Ibu. Oke, dan pastinya diskusi kita pada siang hari ini akan dipandu langsung oleh sahabat kita yang begitu spesial untuk siap pastinya berdiskusi dan menyajikan setiap inspirasi untuk teman-teman yang sudah hadir. Langsung kita mau panggilkan kepada Bapak Kelvin. Oke, selaku mahasiswa dari Magister ITB. Sekali lagi kepada Bapak Kelvin Narada Gunawan, mahasiswa berprestasi Magister Rancang Kota ITB. Baik, silahkan. Kalau begitu waktu dan tempat dipersilakan, the time is yours. Baik, terima kasih banyak. Beri tepuk tangan kepada MC dan panitia kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita salam kebajikan terlebih dahulu ya. Salam kebajikan, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat datang Bapak Ibu semua di sini. Dan para hadirin, senang sekali. Tak kenal maka tak sayang, saya izin memperkenalkan diri. Saya Kelvin Narada Gunawan sebagai mahasiswa berprestasi Magister Rancang Kota ITB. Di sini sebagai moderator rekan-rekan semua pada sesi hari ini. Menyambut semua Anda semua, bagaimana kabar semua? Baik? Ya. Ini ada sedikit pantun ya sebelum kita ke sesi utama. Pantun pembuka, mungkin bisa tolong cakapnya sedikit ya teman-teman. Ke pasar minggu beli rantang. Pulangnya diisi nasi Hainam. Selamat siang, selamat datang ke Jakarta Future Festival 2026. Baik, Bapak Ibu semua selamat datang di Jakarta Future Festival 2026. Ini adalah wadah kolaborasi bagi kita semua untuk berdiskusi bagaimana pengembangan kota Jakarta dan sekitarnya untuk pengembangan ke depannya. Bapak dan Ibu, kalau misalnya nanti kita ada sesi diskusi sangat diperbebaskan untuk diskusi karena kita di sini memang ingin menekankan Jakarta ini sebagai aktor global, bukan hanya sebagai faktor globalisasi, tapi sebagai globalisasi ini ingin arahnya kemana. Nah, sesuai sesi Urban Talks pada hari ini, kita akan berfokus kepada menyiasati dari tepi, menjaga pesisir yang kita huni. Indonesia adalah negara kepulauan, Bapak dan Ibu, memiliki sejarah pesisir yang panjang dan kaya akan dinamika budaya, ekonomi, dan perkotaan. Sejarah maritim pesisir kita juga sudah sangat panjang. Dari kerajaan maritim seperti Sriwijaya pada abad 7 hingga 13, lalu kerajaan Majapahit di abad 13 hingga 17. Yang dulunya sebagai desa nelayan kerajaan maritim, lalu bertumbuh menjadi pelabuhan-pelabuhan utama, dan sekarang kita bisa lihat, kita memiliki banyak kota-kota di pinggir pesisir yang memiliki banyak aktivitas, seperti ekonomi, industri, perikanan, pariwisata, hingga pemukiman. Bagaimana kota kita, Jakarta, dan juga kota-kota di sekitar Jakarta, bisa mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di kawasan pesisirnya, terutama kawasan pesisir ini penting sebagai kawasan metropolitan Jabodetabek. Kita akan berdiskusi bagaimana infrastruktur yang kita bangun bukan hanya sebagai infrastruktur proteksi, tapi sebagai sistem yang memantik pemberdayaan ekonomi, sosial, dan ekologis. Di sini ada 4 narasumber, ya, ada di depan audiens kita semua. Ada pertama dari Mas Fikan, mungkin bisa lambaikan tangan, Mas Fikan. Ini sebagai Senior Manager for Asian Cities and Transport of WRI Indonesia. Lalu juga ada Mbak Iren, nah mungkin bisa lambaikan tangan juga, Akademisi Kajian Perkotaan UI Universitas Indonesia. Lalu juga ada Pak Darja Muni, saya panggil Pak Darja ya, sebagai Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Lalu juga ada Mbak Amalia Nur Indah Sari sebagai Community Architect and Researcher Rujak RCUS. Nah, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Nah, ini karena yang pertama dimulai dari Mas Fikan, kita pengen tahu nih solusi dan mitigasi pesisir. Karena Mas Fikan ini latar belakangnya sebagai Resilient City, think tank dari Resilient City. Mungkin kita ingin tahu nih, kalau misalnya dari Mas Fikan, bagaimana sih pandangannya Resilient City dan juga perannya di kawasan pesisir di Jakarta dan kota sekitarnya. Mas Fikan bisa memberi jawaban atau misalnya ada sedikit presentasi, sangat dipersilakan. Cek. Oke, terima kasih Mas Kelvin. Mungkin saya ikut juga tak kenal maka tak sayang ya.
Mungkin perkenalan singkat juga dari saya. Selamat sore, selamat siang menjelang sore ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Made Vikananda, bisa dipanggil Vikan. Mewakili tim perkotaan dari WER Indonesia. Mungkin quick introduction juga untuk WER Indonesia. WER Indonesia adalah lembaga riset independen, kami non-profit yang memang banyak bekerja di isu pembangunan berkelanjutan begitu ya. Dan salah satu portfolionya adalah resilient cities dan perkotaan. Jadi saya mewakili program perkotaan berketahanan dan juga transportasi di WER Indonesia. Mungkin saya sih nggak paparan ya Mas Kelvin, jadi mau menjawab, tapi ada sedikit background mungkin untuk data ya. Ini saya yang operasikan atau nanti bisa operator bisa pindah ya. Mungkin kalau mau menjawab pertanyaannya Mas Kelvin mungkin boleh langsung ke slide nomor 4 nggak ya? Langsung aja. Ya, tadi. Nah ini, ya di sini. Ya mungkin menjawabnya karena tadi pertanyaan terkait bagaimana sih melihat sebuah kota pesisir ya. Mungkin saya ingin membuka dengan menyampaikan bahwa sebenarnya kan kota pesisir itu adalah salah satu aset terbesar kita sebagai bangsa, sebagai negara Indonesia gitu ya. Dengan negara kepulauan terbesar begitu teman-teman semua. Atau coastal cities gitu ya istilahnya gitu kan, kota pesisir. Kita tahu dari kota metropolitan yang ada di daftar RPJMN kita, itu ada 10 kota metropolitan, 9 dari 10 diantaranya adalah kota pesisir begitu ya. Jakarta adalah salah satu diantaranya, yang enggak pesisir itu cuman Bandung ya, Greater Bandung, tapi sisanya berada semua di tepi pantai. Kita punya panjang pantai yang sangat panjang, termasuk yang terbesar juga di dunia. Nah, melihat hal ini sebenarnya yang ingin kita tekankan adalah ada dua sudut pandang yang sangat penting begitu teman-teman. Satu, bagaimana kita melihat sebenarnya kota pesisir ini adalah aset besar kita gitu ya sebagai satu negara. Kita lihat dari sisi ekonomi strategiknya, itu ini data-data saya kumpulkan dari Bank Dunia, dari beberapa riset begitu ya, dari WER Indonesia juga. Kita tahu secara ekonomi output yang dihasilkan dari kota pesisir itu sangat besar. Dari blue economy ya, itu hampir sekitar 250 miliar dolar per tahun, itu dari kota pesisir, mulai dari pelabuhan, industri pabrikasi, lalu juga nelayan, perairan, perikanan, itu semua menghasilkan nilai hampir seperempat, bahkan mungkin sepertiga gitu ya sekarang dari total ekonomi Indonesia begitu. Dan yang paling penting juga karena nanti kita akan banyak berbicara terkait community ya, 6% dari GDP tersebut itu datangnya untuk komunitas di daerah pesisir. Dan ini juga angkanya cukup besar begitu ya. Dan untuk dari sisi lapangan pekerjaan juga, data dari World Bank terakhir menyatakan hampir sekitar 7 juta lapangan pekerjaan itu berasal dari sektor kota pesisir kita. Jadi memang secara ekonomik sangat strategik gitu ya. Mungkin nanti dari rekan-rekan yang lain juga bisa menyampaikan yang lebih detail juga angka-angka di lapangan seperti apa gitu ya. Tapi mungkin yang juga mau kami sampaikan, karena kalau dari WRI juga cukup serius dalam melihat juga terkait climate transition dan begitu juga dengan resiko dan tantangan iklimnya begitu ya. Kita tahu juga di Jakarta sebagai kota pesisir kita punya tantangan masalah penurunan muka tanah begitu ya, land subsidence sekitar 15 cm per tahun. Lalu juga dari sisi, karena ini kota pesisir gitu ya, otomatis kita punya beberapa resiko bencana iklim mungkin yang lebih besar peluangnya ketimbang negara-negara non pesisir, mulai dari banjir dan juga peningkatan muka air laut, itu juga menghasilkan hampir 2% dari GDP loss di Indonesia. Lalu juga ada beberapa tantangan di luar masalah perairan ya, tapi juga extreme heat juga saat ini di Jakarta pun juga pasti ya. Kan ini kan cuacanya sangat ekstrim ya, kadang-kadang kita nanti dapat hujan yang tinggi, tiba-tiba panas gitu kan, di daerah pesisir juga sama gitu. Dan ya secara ekonomi juga angka terhadap resiko iklim dan bencana ini sudah sangat besar gitu ya, secara nasional itu hampir sekitar 4.000 triliun. Ini dari National Adaptation Plan-nya pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi itu sih mungkin yang mau sedikit untuk membuka bahwa sebenarnya untuk kota pesisir memang kita harus melihatnya ini sebagai aset ekonomi yang sangat besar, dan juga dari sisi, tapi kita punya memang masalah transisi, masalah climate yang memang harus kita mitigasi secara bersamaan gitu ya. Kalau boleh ke slide nomor 8 mungkin ya, teman-teman operator, saya ingin bawa terakhir menutup diskusinya dua slide lagi. Ya, di sini sebelumnya. Ya, jadi mungkin saya sih suka memframing
ketika berbicara tentang kota pesisir itu berarti kita menghadapi dua tantangan gitu ya, atau kita nyebutnya dual dynamic tension begitu Bapak Ibu. Di mana sebenarnya mitigasi dan juga adaptasi itu harus kita lakukan secara berbarengan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara mitigasi, di kota inilah sumber emisi itu kita hasilkan. Kalau mungkin semoga teman-teman di sini tidak ada yang terlalu anti iklim ya. Kita kalau ngomongin bencana iklim, kalau di pesisir kan sangat nyata begitu ya. Dan kita tahu juga yang namanya climate change ini, perubahan iklim itu sumber faktor pendukung terbesarnya adalah karena carbon emission begitu kan. Nah, kota ini adalah sumber penghasil karbon emisi yang besar. Kalau kita ngelihat ke kota itu ada 3 sumber emisi terbesar begitu ya, bisa kita kerucutkan. Yang pertama itu transportasi, yang kedua itu building, ini termasuk juga perumahan gitu ya, perumahan dan bangunan, entah itu residensial maupun komersil. Lalu yang ketiga itu dari sampah. Nah, 3-tiganya ini di kota itu, khususnya di Indonesia, kita hasilkan terus dan nilainya meningkat terus. Jadi kalau kita mau mengurangi bencana iklim, tapi kita tahu kita terus menghasilkan emisi dari kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya tantangannya itu harus bisa dilakukan secara bersamaan juga, secara mitigasi. Tapi di kota inilah juga, di kota pesisir lah terjadi juga bencana iklimnya secara langsung gitu ya. Ini saya juga contohnya mungkin beberapa, tapi mungkin bukan Jakarta, karena kalau Jakarta itu banjir mungkin tiap tahun ya Mas Kevin ya. Tapi kalau ini kemarin ada satu sudden flooding di Bali ya, Bali pertama kalinya mungkin udah dari bertahun-tahun nggak pernah ada yang namanya banjir, tapi di bulan September tahun lalu itu banjir cukup besar karena extreme rainfall yang terjadi. Pertama kalinya kota pariwisata di Bali langsung banjir gitu. Kalau di Jakarta ini kita hadapi sehari-hari. Extreme heat juga dampaknya terjadi akibat perubahan iklim, apalagi dengan adanya El Nino begitu ya, sebentar lagi itu sangat memprihatinkan. Sudah semakin panjang sekarang rasanya tingkat panas temperatur kita di kota begitu ya. Dulunya mungkin cuma rata-ratanya 3-4 hari, tapi sampai sekarang sudah bisa masuk 6-7 hari begitu ya. Nah, ini mungkin 2 sudut pandang yang butuh kita lihat secara bersamaan sebagai yang tinggal di kota pesisir ya, Mas Kevin ya. Jadi mitigasi harus dilakukan secara bersamaan, bagaimana kita ada upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon, tapi satu sisi adaptasi juga menjadi penting. Nah, mungkin kalau adaptasi, kalau nanti kita bisa berbicara lebih dalam, sebenarnya bagaimana berbicara terkait kita memprotek, tapi juga memastikan ini bisa sustain begitu ya untuk jangka panjang. Kalau dari WRI kita punya strategi utama itu sebenarnya kalau untuk coastal protection itu harus integrasi antara gray, green, dan blue infrastructure gitu ya. Jadi tidak hanya infrastruktur fisik, tidak hanya membangun tanggul, membangun drainase, tapi bagaimana juga membangun suatu ekosistem yang bisa mendorong juga pembangunan hijau di perkotaan, bagaimana juga pembangunan sistem perairan yang lebih sehat begitu ya. Karena kita lihat ini semua sebenarnya isunya isu yang cukup sistemik ya. Kita tahu juga kalau kita cuma membangun infrastruktur fisik, tapi kadang infrastruktur fisik juga termasuk yang mungkin berkontribusi terhadap kerusakan kota, kerusakan masalah sistem perairan pesisir begitu ya. Jadi kalau dari WRI juga mendorong yang namanya pendekatan solusi berbasis alam ya, lewat penghijauan, taman, pengembangan public space dan segala macam. Mungkin itu sedikit untuk membuka ya Mas Kevin, nanti kalau mau dieksplor lebih jauh bisa kita diskusi. Dari saya itu. Terima kasih. Baik, insight yang menarik ya. Sebenarnya ini mungkin ada sedikit pertanyaan nih Mas Fikan. Tadi kan udah disebutkan tentang infrastruktur, gray, dan green and blue. Mungkin bisa dielaborasikan sedikit kira-kira yang bisa kita terapkan di Jakarta seperti apa kurang lebih? Ya, kalau dari kami sih melihatnya harus dilakukan secara terintegrasi ya. Kita tidak bisa berbicara ketika yang namanya proteksi untuk kota pesisir itu harus yang bisa dibangun hanyalah misalkan infrastruktur fisik gitu ya, membangun tanggul, membangun waduk, membangun drainase besar. Tapi bagaimana juga memastikan bahwa apa yang kita bangun itu bisa bersifat untuk jangka panjang dan juga bahkan kembali ke root cause masalahnya gitu ya. Itu sebenarnya apa gitu. Nah, yang sebenarnya dimaksud dengan integrasi dari infrastruktur fisik, infrastruktur hijau dan infrastruktur biru ini, kita sebenarnya di WRI punya program namanya Cities for Forest. Jadi bagaimana membawa suatu kota itu pendekatan solusi berbasis alamnya bisa ditingkatkan lagi melalui peningkatan ruang terbuka hijau, area vegetasi, bagaimana juga membangun sistem perairan yang saling terintegrasi gitu ya. Karena kalau dari kami melihatnya tadi ya, isu mitigasi dan adaptasi di kota ini, di kota-kota besar terutama itu harus dilakukan secara berbarengan gitu ya. Dan kita tahu yang namanya infrastruktur fisik terkadang kan punya banyak batasan-batasan ya.
dari sisi land use, lalu yang kedua juga dari sisi investasinya besar gitu. Nah, tidak selamanya kota itu mungkin hanya bisa mengandalkan infrastruktur fisik tadi, membangun terus begitu ya. Kita tahu juga kita punya masalah fiskal terbatas, betul juga masalah sosial yang akan dihadapi apabila kita ada perubahan yang cukup masif terhadap suatu land use di suatu perkotaan begitu ya. Nah, kalau solusi berbasis alam kita lihat ini bisa menjadi jalan tengah. Bagaimana yang namanya membangun perkotaan yang lebih hijau melalui pembangunan pohon, pembangunan public space, daerah resapan air yang lebih baik lagi, itu kita lihat akan jauh lebih bisa sustain karena juga ini bisa dilakukan oleh komunitas gitu ya. Jadi masyarakat itu menjadi pelaku utama gitu, dan bahkan selain beneficiary utama tapi juga pelaku utama gitu. Dan kita tahu kalau di Jakarta ini kan di Indonesia kita punya mandat ruang terbuka hijau itu harus minimal 30% ya di kota ya, tapi kita masih sangat jauh di bawah angka 30% tadi kalau dibandingkan sama negara-negara lain seperti Singapura sekarang sudah hampir 50% begitu ya ruang terbuka hijaunya. Di Jakarta mungkin masih single digit ya sekarang ya. Jadi bagaimana sebenarnya PR besarnya kita untuk bisa meningkatkan terus yang namanya porsi dari ruang terbuka hijau tadi, pepohonan, vegetasi di perkotaan gitu ya, agar namanya masalah banjir, sistem perairan, kenaikan muka air laut itu memang bisa kita mitigasi dan adaptasi secara bersamaan. Itu sih Mas Kelvin dari saya. Baik, terima kasih. Kebetulan dari Mas Fikan udah sebut menyebutkan kalau misalnya memang salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan itu adalah faktor sosial ya, sosial dan juga masyarakat. Nah ini mungkin kita bisa lanjut ke narasumber kita yang kedua, Mbak Iren. Nah Mbak Iren, kita sudah ngomongin kalau misalnya dari infrastruktur fisik ini yang perlu kita pertimbangkan dari kerentanan masyarakat pesisir. Nah mungkin dari Mbak Iren bisa melihat penelitian mengenai perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, seringkali masyarakat pesisir itu sebagai kelompok yang paling rentan. Barangkali perspektif Bu Iren terhadap kerentanan yang paling dirasakan oleh masyarakat pesisir Jakarta itu seperti apa, Mbak Iren? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Kevin ya. Selamat siang menuju sore semuanya. Perkenalkan saya Iren, kantor tidak jauh dari sini, saya di Salemba sebenarnya. Sehari-hari aktivitasnya di Salemba, diminta oleh panitia untuk berdiskusi mengenai keadilan spasial. Namun sebelum kita ngobrol mengenai keadilan spasial, tadi Mas Fikan sudah membawa dengan data ya, bagaimana pentingnya pesisir untuk pembangunan kawasan secara khusus untuk Jakarta gitu ya. Tapi saya mau mengajak dari sudut pandang lain, tujuannya sama sih, bahwa pesisir itu penting, bahwa kita negara maritim yang harusnya sadar akan pembangunan tidak hanya basis darat tapi juga basis laut ataupun kemaritiman ini harus bisa bisa dikuatkan lah gitu. Terutama Jakarta nih gitu ya, karena Jakarta ada wilayah pesisir dan jangan lupa ada kepulauan gitu ya. Jadi kalau lihat peta Jakarta jangan lupa bukan hanya yang mainland, tapi ada pulau di atas. Itu yang menurut saya keunikan dari Jakarta. Baik, mungkin selanjutnya teman-teman tahu ya arti kalau kita mengartikan tempat lahir negara tempat lahir kita gitu, atau asal negara kita disebut dengan istilah apa? Kalau bahasa Inggrisnya tuh, tahu nggak Mas Kevin? Motherland ya? Motherland. Terus apa lagi? Yang mirip? Apa? Homeland. Ya. Ada mother, ada father. Ya, ada fatherland, ada native land, gitu nggak? Selanjutnya mungkin slide-nya. Tapi kalau Indonesia apa sebutnya? Tanah air. Ya nggak? Tanah air saya coba cari di Webster kamus gitu ya, cari. Nggak ada istilah tanah air itu. Ya kan? Tanah air itu khas Indonesia. Ya nggak? Dan hafal lagu Indonesia Raya? Bait pertamanya apa? Teman-teman. Tanah airku. Jadi ada tanah air. Kalau yang lain-lain nggak ada homeland, land, ya nggak? Native land, semua land. Karena itu sangat continent based,
ya. Jadi memang dia tanah. Tapi kalau di Indonesia ada sebutan tanah air. Oke. Jadi ini penting, ini menunjukkan betapa signifikannya ya wilayah-wilayah yang terkait dengan air. Salah satunya adalah pesisir, salah duanya pulau-pulau. Makanya kita disebut kepulauan. Ya, jadi archipelago state itu memang pas sekali untuk Indonesia. Nah, betapa pentingnya sehingga kita harusnya bisa orientasinya juga melihat bagaimana pesisir pulau-pulau ini menjadi wilayah yang bisa tidak ditingkatkan, tapi bagaimana memuliakan wilayah ini gitu ya. Karena memang itulah akar identitas bangsa gitu. Nah, jadi kalau tadi dengan data-data sudah sangat signifikan, panjang garis pantai, wilayah kepulauan, mungkin next. Ya, jadi ini hanya menambahkan saja. Jadi kalau bicara pulau di Indonesia kita 17.000 sekian, 108.000 kilometer nih data dari BIG dan menunjukkan bahwa kita garis pantai kedua ya, negara dengan garis pantai terpanjang kedua sedunia gitu ya. Dan di balik garis pantai itu ada siapa? Ada masyarakat, ada warga gitu ya, yang mendiami ruang pesisir dan pulau itu ternyata ada manusia gitu. Jadi kita tadi sudah diceritakan mengenai ruangnya oleh Mas Fikan ya. Kita bicara ruang itu diterjemahkan dengan tadi ya tanah dan air, yang artinya archipelago itu kalau menurut saya gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan manusianya gitu, yang mendiami ruang itu? Jadi kalau bicara pesisir tadi sudah disebutkan ya, pesisir itu sebenarnya wilayah yang kompleks gitu. Darat dia dapat, laut dia dapat, ya, sehingga perubahannya signifikan. Ada hal yang spesifik di situ. Ada ketidakpastian krisis, kita bicara perubahan iklim, bahkan di dalam pesisirnya itu sendiri ada perubahan land use, ekstraksi lingkungan yang masif gitu ya. Kita belum bicara perubahan iklim. Nah, kemudian ditambah lagi dampak-dampak cuaca ekstrim. Nah, yang terjadi adalah akan ada sensitivitas sosial karena akan beda ketika terjadi banjir di hutan sama banjir di ruang yang berpenghuni. Mana yang disebut banjir? Yang berpenghuni kan. Kalau terjadi limpasan air di hutan, kita nggak bilang itu banjir. Yang teriak-teriak banjir kan yang ada orangnya, gitu ya. Jadi bagaimana unsur sosial ini sangat tinggi, sehingga muncullah ada kerentanan sosial ekologis. Namun ketika terdampak secara aktivitas dan manusianya tidak sama kapasitasnya, capability-nya nggak sama, sehingga yang terjadi apa? Timpang, ya, timpang yang mengakibatkan sudahlah ada exposure yang menghasilkan bencana, ditambah lagi ketimpangan yang ada di dalam masyarakat itu. Jadi ada double burden, ada dua yang harus bisa dipikul oleh masyarakat pesisir. Next. Nah, jadi kalau ini karena saya tadi dikenalkan akademisi ya, jadi agak sedikit saya jelaskan mungkin sedikit konsep bahwa bicara pesisir dan mengenai resiliensi ya, resiliensi itu kan bisa di mana saja. Tapi kalau kita bicara di pesisir, beberapa riset saya dan tim itu ada di pesisir Jakarta, Jawa dan di luar Jawa. Kami berkesimpulan bahwa bicara resiliensi tidak dalam titik statis. Dia berubah terus, sangat dinamis pesisir ini. Ditandai ruangnya dan manusianya. Ruangnya sangat dinamis, itu juga manusianya. Gitu. Jadi ini saling mempengaruhi ruang dan manusia pesisir ini. Sehingga kalau konsep-konsep ada adaptif strategi, ya, ada macam-macam strategi adaptif. Kemudian bagaimana komunitas di pesisir itu juga yang membentuk kedinamisannya. Jadi pesisir nggak cuma masalah dampak alam, tapi dinamika sosialnya juga membentuk. Ada aktor-aktor di dalam situ, aktor internal maupun eksternal, pemerintah,
LSM, akademisi, membentuk si pesisir tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana orang-orang yang tadi ini pun perlu dilindungi secara aktivitasnya. Nah, ini yang mungkin konsep-konsep yang bisa melihat lebih jauh bagaimana kerentanan dan adaptasi masyarakat pesisir. Sehingga kami melihat bahwa resiliensi itu sebenarnya bisa dilihat basis spasial dan basis aktor gitu ya. Jadi pendekatan di mana masyarakat di pesisir nelayan, tapi jangan lupa nggak hanya nelayan di pesisir, banyak lapisan lagi gitu. Buruh juga ada gitu. Kemudian yang orang dengan ekonomi yang tinggi juga ada di situ. Jadi spatial actor resilience ini sebagai satu pendekatan yang mana melihat berbagai lapisan masyarakat dengan aktor-aktor yang ada ini bisa mengubah ruang resiliensi. Next. Mungkin ini terakhir ya. Selanjutnya ada 2 lagi. Ya, jadi bagaimana dengan Jakarta? Jakarta banyak isu-isu sosial terkait pesisir ya, nggak hanya secara fisik. Pesisir dan pulau-pulau. Ya, pulau kecil. Kita tahu mungkin teman-teman pernah baca di Pari ya, ada isu mengenai perubahan iklim yang sampai di-issue ke mereka bawa ke pengadilan di Swiss dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata di Pari itu sangat kompleks bagaimana sengketa lahan juga menjadi konflik. Belum lagi bicara penurunan tadi tanah dan air intrusi air laut. Tanah musnah ya, tanah musnah hilang, tanah timbul pun ada reklamasi. Baik yang tradisional maupun yang sangat teknologi base gitu. Kemudian bicara kepulauan ya, saya ingin singgung sedikit kepulauan walaupun tidak ada di KK, kan tapi ini penting menurut saya. Di Kepulauan Seribu cuman 1 SMA dan 1 SMK. Bayangkan, jarak cuma berapa kilo loh dari Jakarta, masih masuk DKI Jakarta. Di Kabupaten Kepulauan Seribu itu cuma ada 1 SMA dan 1 SMK. Di Pulau Pari, anak-anak Pulau Pari kalau mau sekolah dia naik kapal dulu. Dia ngekos di Pulau dulu Pak Pramuka or something. Tidung, Pramuka ya Mbak ya? Oke. Gitu. Jadi betapa menurut saya miris ya. Ini ibu kota loh gitu ya. Jadi next mungkin ini slide terakhir saya. Ya. Oke, jadi sebenarnya tadi ya saya membuka dengan mengintroduksi kita tanah dan air ya. Selama ini kita masih sangat basis darat. Bagaimana kita mau memproteksi semua pesisir dengan grey infrastructure dan lain-lain. Ini kan sepertinya kita tidak menerima kodrat bahwa air itu adalah bagian dari kita gitu ya. Jadi sebenarnya mentransformasi sistem itu penting. Apa aja bentuk-bentuknya, merekognisi aktivasi aktor pesisir. Pesisir itu banyak loh aktornya. Teman-teman nelayan ini juga punya suara loh atas pembangunan kawasannya. Distribusi ruang pesisir secara kolektif. Oke, ada yang mungkin developer, ada yang lain menengah dan lain-lain. Dan inklusif ya, jadi pantai publik kita sangat tidak ada. Prosedurnya partisipatif apa tidak gitu ya, itu yang mungkin dilihat. Yang terakhir konektivitas terhadap Kepulauan Seribu. Jangan kayak dunia lain gitu ya si Kepulauan Seribu ini. Kemudian perlindungan pada kelompok at risk. Jadi kelompok-kelompok yang dilindungi dan secara settlement mungkin kita mulai berpikir adopsi urban amfibi gitu ya. Bagaimana bentuknya? Nah, itu nanti teman-teman di engineering, teman-teman di yang mengaitkan dengan local wisdom itu bisa lebih banyak bercerita. Mungkin itu saja dari saya Mas Kelvin, terima kasih. Insight yang menarik. Terima kasih banyak Mbak Sondang. Mungkin kalau misalnya kita bisa lanjut, kebetulan ini ada aktornya langsung kita undang ya, Pak Darja Muni atau kita panggil Pak Darja. Nah, Pak Darja ini sebagai bisa memberitahu kan Pak, kalau misalnya kondisi komunitas nelayan dari perspektifnya itu seperti apa Pak sekarang ini. Terutama dengan tadi disebutkan oleh Mbak Iren, ini kan sudah sangat dinamis sebenarnya pesisir kita selama 2-3 tahun ini. Jadi mungkin bisa diberitahukan Pak, bagaimana kondisi dan juga perspektif komunitas nelayan, terutama karena Bapak juga salah satu dari bagian tersebut. Terima kasih Mas Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita telah mendengarkan 2 pembicara yang telah menjelaskan secara detail masalah pesisir. Tapi sesuai dengan pertanyaan Mas Kelvin, saya hanya fokus kepada masalah komunitas nelayan. Mungkin di slide nomor 3 kali kalau mau saya jelaskan.
Jadi kalau kita berbicara nelayan di DKI Jakarta, itu hanya berjumlah sekitar 27.800, itu terpisah di 4 tempat. Yang pertama ada di Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Kamal, dan juga ada tempat pendaratan ikan kecil di Cilincing. Tapi kalau kita berbicara nelayan ini, bukan ansih yang melakukan penangkapan ikan. Jadi yang melakukan perdagangan, pengolahan segala macam juga kita sebut nelayan juga. Nah, nelayan nggak mungkin hidup di tempat lain, itu pasti di pesisir. Pesisir itu pasti di wilayah Jakarta Utara, termasuk apa yang dikatakan oleh Bu Iren, itu adalah di Kepulauan Seribu. Panjang pantai kita, kalau tadi Mas Bikan sudah menyatakan di Indonesia, kalau di Jakarta itu panjang pantainya cuma 32 km. Tapi pertanyaan saya, adakah untuk masyarakat yang masih terbuka? Saya kira tidak lebih dari 1 km. Karena apa? Yang lain itu sudah dipakai untuk wisata seperti di Ancol, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Perikanan sendiri, sehingga masyarakat nelayan yang mau masuk ke sana pasti berbayar. Nah, ini yang kita sangat prihatin, sehingga mereka memilih di tempat-tempat yang betul-betul sudah mepet ke perairan. Ini resikonya sangat tinggi. Seperti tadi sudah dikatakan land subsidinya sudah hampir 10 sampai 15 cm, dan juga masalah sea level rise-nya udah di atas 10 cm. Jadi yang jadi penderita atau yang menderita duluan itu pasti nelayan. Saya ambil kasus saja di Muara Angke. Di Muara Angke itu betul kata Mbak Iren tadi bahwa, atau siapa tadi, Mas Pinggan yang bilang, hampir, ya boleh dikata kalau tidak tiap hari tidak, tapi hampir tiap bulan tuh ada masanya dia kena rob. Nah itu yang jadi masalah. Rob ini akan lebih parah lagi kalau seperti kemarin ditambah dengan musim hujan, sehingga ketinggian air itu mencapai lebih dari 1 meter. Dan ini berlangsung lama, bisa seminggu 2 minggu. Nah, bagaimana saya lebih banyak melaporkan, mengeluhkan, kira-kira tentu perhatian pemerintah, diminta memperhatikan mereka bagaimana. Sudah betul ada pembangunan tanggul. Tapi pembangunan tanggul ini kami sebagai nelayan itu merasakan banget kelihatannya tidak terintegrasi. Karena namanya nasional, capital integrated development, udah ada kata integrated, tapi pelaksanaannya tidak terintegrasi. Kenapa saya katakan demikian? Ada yang dibangun oleh PUPR, ada yang dibangun sumber daya air DKI, ada yang dibangun oleh pelabuhan KPKP sendiri, dan posisi-posisinya itu masih ngacak gitu. Dan ada juga di Cilincing, dibangun oleh swasta. Rupanya nggak tahu ini ada apa, mungkin ada janji bahwa setelah dipasang tanggul itu, lahannya itu akan digunakan untuk usaha mereka. Sehingga nelayan mau keluar aja susah, cari jalan keluar jauh, ribut. Datanglah dengan kami, bahwa kami sekarang memerlukan biaya yang lebih tinggi lagi untuk keluar, sehingga kalau bisa kami dibuatkan dermaga di luar tanggul. Ini rupanya dibangunkan hanya untuk menenangkan saja. Dibangun pelabuhan sementara dari bambu, nggak sampai seminggu udah hancur itu. Baik kena ombak maupun kena tabrak dari perahunya sendiri. Nah ini kasus lagi di Angke. Di Angke itu ada docking kapal, ada 21 jalur docking kapal dimiliki oleh 5 pengusaha di situ. Selama ini jalan seperti biasa. Jadi dia menaikkan kapal, oke, ada slipway-nya, dan barang-barang, mesin, peralatan segala bisa masuk, bawa truk. Begitu sekarang di depan doknya dibangun 2,5 meter tanggul. Nggak tahu saya udah prioritas atau belum itu. Mungkin masih banyak yang harus kita tanggul dulu selain itu. Kejadiannya seperti itu. Sekarang udah ditanggul sehingga masyarakat atau pengusaha yang akan memasukkan mesin dan lain-lainnya itu terkendala. Diskusi lagi, minta kalau bisa dibuatkan keren. Oke, untuk menenangkan juga ini.
untuk dibuatlah keren, tapi kekuatan kerennya hanya 200 sampai 300 kilo, padahal mesin yang diangkat itu lebih dari 1 ton. Akhirnya apa? 5 keren yang dibangun sampai sekarang mangkrak, nggak bisa. Akhirnya pengusaha dok itu menyewa keren itu sendiri. Jadi hal-hal seperti ini tolong menjadi perhatian. Kalau dulu memang saya harus memperhatikan, kalau sekarang saya minta perhatian. Karena saya udah beda tempatnya. Jadi itulah yang kami alami dari nelayan ini. Jadi kalau komunitasnya ada di tempat tepat tadi, sekarang juga mungkin perlu saya ceritakan ke Bapak dan Ibu, bahwa nelayan sekarang betul-betul sangat memprihatinkan. Kapal 30 KD ke atas yang harus membeli solar industri, itu nggak bisa jalan. Karena solar tidak bisa dibeli, nggak kebeli. Padahal 65% cost untuk melaut itu adalah dari BBM. Yang bisa yang 30 KT ke bawah. Nah sekarang masih cukup kuotanya. Tapi begitu ini bulan Mei, Juni ini akan penuh masuk kapal-kapal, nanti pas keluar udah ribut lagi, kuota kurang. Nah ini juga harus kita perhatikan. Karena saya katakan bahwa mungkin bukan secara fisik ya, nelayan ini adalah masyarakat pesisir yang nggak boleh kita abaikan. Kalau dilihat kondisinya, kalau yang sudah sering ke Muara Angke tadi katanya Mbak udah sering ke Muara Angke, udah tahu gimana kondisinya. Kalau kita bandingkan Muara Angke dengan di sebelahnya ada Baywalk, di sebelahnya ada Peak, itu sampai kata-kata yang mencuat ke sana seperti neraka dan surga. Jadi itulah kondisi nelayan yang butuh perhatian dari kita semua. Mungkin saya bisa cerita lagi nanti kalau memang kita bisa kembangkan di diskusi. Sebagai pembuka saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wawasan yang sangat menarik dari perspektif dari Pak Darja. Nah, karena tadi sudah disebutkan ya kayak kalau misalnya kita memang harus melihat dari sisi komunitasnya sendiri. Nah, di sini juga ada salah satu narasumber kita, Mbak Amel. Nah, Mbak Amel kan banyak pengalaman terhadap perencanaan partisipatif dan ini juga tadi sudah disebutkan ya Mbak Amel memang sudah sempat beberapa kali di Muara Angke, sudah sempat berpengalaman juga di pengembangan komunitas. Mungkin bisa diceritakan Mbak Amel bagaimana pengalaman Mbak Amel dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pesisir Jakarta. Ya, makasih Mas Kevin. Ya terima kasih Mas Fikan, Bu Iren sama Pak Darja. Ini ya pengantar yang cukup ini ya sistematis ya secara alur ya, kalau yang lain tadi sebagai dari keilmuan dan fakta dari pengalaman masyarakat, ini kami sebenarnya juga lebih banyak bicaranya atau bergaulnya itu dengan orangnya langsung gitu ya. Seperti yang didampingi juga oleh Pak Darja. Jadi kalau yang di Muara Angke sendiri sebenarnya kami sejak 2019 ya waktu itu bisa di next ada beberapa program Pemprov DKI, sebenarnya nggak hanya DKI tapi juga nasional gitu ya. Ada 5 program ini yang kami melihat kalau di overlay ini 5 kampung yang ada di slide ini intinya semua akan hilang gitu ya. Jadi ada JSS, ada waktu itu ada revitalisasi pelabuhan, ada juga pembersihan jalur tiang sutet, terus zona K3 di 2014 EDT 2014, lalu ada juga waktu itu rencana pembangunan tanggul NCICD atau tanggul pantainya. Nah, saat itu memang datangnya berbeda-beda gitu ya. Yang misalnya yang rencana JSS mengancamnya di sisi selatan gitu, hanya Blok Empang dan Blok Eceng dan Blok Limbah saja. Di pembangunan atau pelabuhan Kali Adem itu menyasar Kampung Tembok Bolong dan segala macam. Jadi intinya 5 kampung ini ya terdampak semua program ini habis gitu intinya di situ. Dan kebetulan yang tinggal di situ atau di 5 kampung ini semuanya nelayan tradisional, 30 GT ke bawah gitu, atau cuma sebenarnya ya 1 sampai 10 GT gitu ya, hanya bisa parkir di sepanjang jalur sungai, karena yang tadi diceritakan Pak Darja itu yang pelabuhan yang di utara ya Pak ya, itu yang untuk kapal besar itu tidak bisa di situ mereka. Nah, lalu kami berdiskusi gitu, maksudnya saat itu ini daripada ditangani secara parsial, nanti mereka
digusur di sini pindah ke utara, digusur di utara pindah ke barat dan pindah lagi kemana, nggak selesai itu masalah. Akhirnya 5 kampung ini bersepakat gitu bersama kami waktu itu berdiskusi bersama-sama didampingi beberapa lembaga juga, jadi tidak hanya kami juga ada waktu itu ada Urban Consortium dan JRMK untuk merumuskan sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk mencari solusi tengahnya gitu ya, tetap bisa menyediakan atau mengakomodir semua kebutuhan itu, tapi juga bisa mengamankan ruang tinggal para nelayan ini. Karena ya itu tadi kalau kita ngomongin desain, ngomongin perencanaan, kami meyakini nggak ada solusi yang bisa atau solusi satu untuk semuanya gitu. Jadi memang harus dilihat lagi dan ditempatkan sebenarnya siapa stakeholdernya di situ. Jadi pelibatan masyarakat di situ kami lakukan. Next, ini proses saat merumuskan konsolidasi. Jadi kalau biasanya kita datang atau para perencana ini datang dengan sudah menggambar atau membawa gambar-gambar yang sangat ini ya, sangat futuristik, sangat indah gitu ya dibayangkan. Tapi sebenarnya apakah ada urun rembuk warga di dalam situ itu. Jadi itu yang kami selalu ingin bongkar pendekatannya. Kita mulai bahkan dari langkah paling awal gitu ya, menyepakati kapan kita bisa ketemu, bikin jadwal perencanaan ini atau maksudnya kegiatan ini bagaimana caranya melakukannya, dinamika apa saja yang kira-kira akan ditemui di lapangan, itu bersama warga. Jadi nggak cuma kita yang mengira-ngira kira-kira nanti ditolak warga, kira-kira begini begitu, tidak, itu disampaikan dulu di awal gitu, atau maksudnya didiskusikan bersama warga. Jadi dilakukan dari pemetaan, menganalisa potensi masalah dan seterusnya sampai ke next. Ini proses di 2020 sampai 2021 karena di ancaman saat itu JSS itu datang di 2019 gitu ya. Jadi kami merumuskan bersama warga usulan alternatifnya apa itu tadi, mencari jalan tengah. Next, sampai ke terakhir mereka bisa ini mengumpulkan persetujuan dari desain dari usulan yang hasilkan saat itu. Jadi berapa persen yang setuju terhadap desain ini, mereka menyampaikan persetujuannya. Next. Nah ini hasilnya. Jadi secara prinsip sebenarnya kalau konsolidasi tanah campuran, mereka ingin mengedepankan visinya itu kampung nelayan tradisional. Prinsipnya ada 3. Tentu saja pertama menyediakan akses jalur tangkap gitu ya, karena mereka nelayan. Tidak dihalangi gitu, tidak dipisahkan dari lautnya. Lalu juga yang kedua menyediakan akses ke pasar lelang karena setelah dari tangkap mereka akan menjualnya itu. Kalau dipindahkan jauh gimana ini dilakukan gitu, 2 hal yang simultan ini. Lalu kemudian perbaikan kualitas kampung nelayannya. Lalu yang ketiga prinsipnya mereka ingin mendapat kepastian hukum bertempat tinggal dan pekerjaan bagi nelayan. Karena selama ini ya biasanya ya pembangunan dianggap nggak ada gitu itu tadi ya, dianggap lahan kosong, dibangun aja nggak dilihat gitu di situ ada nelayan. Secara prinsip sebenarnya mereka sadar gitu kalau lingkungan mereka itu nggak sehat karena mereka selama ini melakukan pekerjaan masih bercampur dengan permukiman mereka. Jadi itu yang menyebabkan degradasi lingkungan. Makanya mereka di prinsip penataannya setuju untuk memisahkan kawasan permukiman dan ruang usaha mereka gitu supaya bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Tentu saja dengan tetap menonjolkan gimana ciri kampung nelayan tradisionalnya. Next. Nah ini konsolidasi ini agak teknis ya, tapi mungkin bisa kita perdalam di next atau di diskusi di luar. Jadi secara prinsip apa yang diusulkan adalah mereka ingin menyusupkan kampung mereka. Jadi kalau yang tadi di awal slide-nya itu luasan 5 kampung ini 12 hektar lebih. Ini dengan prinsip ini mengurangi luas existing lahan mereka itu 20%, lalu dikonversi menjadi tipe 21, 28, 36. Lalu kalau masih nggak cukup lagi berarti sisa lahan yang mereka miliki itu dikonversi menjadi vertikal. Intinya seperti itu karena konsolidasi tanah campuran ya. Jadi kita nyebutnya bukan hanya vertikal yang sering ini ya, yang sering terdengar itu kan konsolidasi tanah vertikal, hanya vertikal. Tapi karena mereka adalah nelayan dan punya kebutuhan akses itu tadi terhadap laut, tetap ada rumah yang landed gitu ya untuk mereka. Nah baru setelah itu mereka sadar, oh ya kalau dengan cara seperti ini, rumus yang seperti ini, tidak ada 1 meter pun lahan mereka yang akan hilang gitu, karena dia akan dikonversi menjadi tipe vertikal. Next, sehingga dengan cara seperti ini kita jadi tahu, oh kira-kira di blok
mana butuh berapa tipe lahan landed tipe 21, 28, 36 gitu kan, karena dikonversi jadi 3 itu. Lalu sisanya berapa unit rumah susun, akhirnya kampung susun kita menyebutnya. Akhirnya kita jadi tahu lahan untuk mengkonsolidasikan berapa kampung itu butuh berapa meter persegi gitu. Intinya seperti itu. Ini baru yang tahap pertama. Next. Sampai akhirnya juga kita bareng-bareng ini, kalau tadi ngomongin respon terhadap iklim, kita bisa dapat data ini dari mana aja ya, dari satelit, dari internet, kita tinggal akses. Tapi bisa dikonfirmasi nggak dengan warga? Kita melihat cekungan atau daerah mana yang lebih sering terendam banjir. Mereka bilang, oh di RT 1, di RT 2 ya. Kita cocokkan dengan peta ini, ternyata cocok. Nah, lalu bagaimana kita merespon genangan-genangan ini? Di mana kita bisa menempatkan rumah tipe apa di mana? Itu bersama-sama juga kita memetakan itu. Oke, berarti tipe panggung ada di sini, tipe yang landed tapi nggak terlalu tinggi ada di mana, yang mungkin lebih tinggi levelnya, dan seterusnya gitu. Jadi next, sampai akhirnya bisa menghasilkan master plan seperti ini. Next. Nah, ini yang akhirnya kita hasilkan bersama-sama waktu itu, yang kita usulkan dari 12 hektar tadi menyusut menjadi 5,4 hektar dengan efisiensi lahan lebih dari 60%. Lalu kami minta saat itu ke Dinas Citata di 2021, karena waktu itu ada peninjauan kembali RDTR. Next. Di 2014 RDTR-nya masih ungu yang atas itu, untuk subzona perkantoran dan KDB rendah gitu ya. Lalu kemudian dengan bekal desain tersebut, warga mengusulkan untuk perubahan RDTR menjadi warna kuning supaya bisa dipakai untuk permukiman, supaya untuk bisa mengakomodir usulan mereka itu. Dan itu akhirnya sudah disahkan menjadi Pergub 31 tahun 2022 kemarin. Next. Nah, ini mungkin ini ya perspektifnya. Next. Nah, ini yang kita nyebutnya rumah bale-bale ya, atau maksudnya karena nggak terlalu tinggi, karena kita berpikir bersama warga, kalau memang udah dibangun tanggul, ngapain kita bikin rumah panggung tinggi-tinggi waktu itu. Karena nggak cuma dari permukimannya aja yang misalnya, atau rumahnya aja yang ditinggikan atau harus merespon banjir, tapi juga ada infrastruktur yang harus dibangun, termasuk juga itu dari diusulkan juga di konsep konsolidasi tanah. Next. Nah, lalu di tahun 2022 akhirnya oleh Kanwil BPN, usulan ini dibuatkan materi teknisnya untuk ditetapkan menjadi lahan ini ya, ditetapkan menjadi area konsolidasi tanah gitu ya. Tapi prosesnya masih belum berlanjut sampai sekarang. Di persetujuan warga ini slide-nya yang dibuat oleh Kanwil BPN ya, saya duplik. Itu dari berapa bidang gitu ya, 1.290 bidang, 90%-nya sudah setuju dengan usulan ini sebenarnya. Next. Mungkin bisa sedikit dipersingkat, Bu. Nah, satu lagi, berarti itu tadi dari upaya yang diusulkan warga, dari upaya pengamanan ruang tinggal. Lalu ada di 2025 terbaru, kami juga kalau misalnya stigma yang dibawa atau yang dikenal oleh publik gitu ya, warga nggak akan setuju kalau dibangun tanggul dan segala macam, itu sebenarnya masih simpang siur gitu ya, kalau kita bisa bilang gitu. Karena pada buktinya di 2025 ini kemarin kami bisa mengusulkan atau merumuskan bersama-sama konsep tanggul pantai yang harus dibangun di Muara Angke. Tadi Pak Darjal udah menyebutkan ini ya memang sangat tidak terintegrasi ya Pak, walaupun judulnya NCICD Integrated Coastal Development, tapi itu juga kita jadikan referensi bersama warga. Aku nggak mau seperti tanggul yang di Muara Baru, saya nggak mau seperti tanggul yang di mana, karena mereka sudah belajar kesulitannya gitu ya ketika bangun tanggul seperti itu. Next. Sehingga apa yang kita lakukan bersama saat itu tentu saja memetakan aktivitas. Ada banyak sekali aktivitas saat itu, ada di 7 RT yang akan terdampak gitu ya, atau yang menjadi site pembangunan tanggulnya. Next. Apa saja aktivitasnya, ini prosesnya ya. Ada aspirasi awal, apa yang mereka khawatirkan saat dibangun tanggul, apa yang mereka harapkan ketika ada tanggul.
Next. Lalu dibuat itu perencanaan usulan tanggulnya setinggi apa, seperti apa bentuk tangga dan segala macamnya. Next, sampai akhirnya, sampai slide berikutnya, terakhir. Nah ini. Nah jadi akhirnya sampai kita membuat 5 tipologi. Dari satu segmen itu, biasanya kalau di project NCICD ya udah tipologi sama aja gitu ya, udah ada template-nya dari pusat, udah dibangun seperti itu. Tapi di sini kita sampai punya 5 tipologi yang berbeda. Ada yang tanggul yang harus dibangun di segmen pesisir yang berbatasannya dengan laut, yang tanggul untuk berbatasan dengan mangrove seperti apa, tanggul yang ada di tepi danau yang cekungan C itu seperti apa, yang sekarang sudah ada rumah apung dan rumah panggung. Lalu tanggul tepi kali seperti apa, dan tanggul yang kalau ada di situ ada usaha pengedokannya warga seperti apa. Next. Jadi ini beberapa desainnya gitu yang sudah kami berikan ke Dinas Sumber Daya Air di bidang pengelolaan banjir banjirop dan pengembangan pesisir, sudah kita submit ke mereka dan ya sudah disusun bersama warga itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya kepada ini presentasinya. Baik, ini karena dari 4 narasumber sudah sangat memberikan insight yang sangat menarik. Ini kita bisa memberikan kesempatannya Bapak Ibu kepada audiens kita. Kayaknya sudah mulai banyak penasaran. Ini Q&A mungkin untuk sesi ini kita batasi terlebih dahulu untuk 2 orang. Namun kalau misalnya memang ada diberi waktu, nanti kita bisa berikan ke sesi berikutnya. Mungkin bisa 2 orang terlebih dahulu, bisa angkat tangan. Ya, Mas yang di belakang. Mungkin baru 1. Ada sama Bapak di depan. Baik. Bisa memberikan 1 pertanyaan mungkin ya untuk 1 penanya. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya Bajo dari KPPUI, murid Bu Iren. Tadi pas masuk ada tulisan banner besar kota global ya. Ini menarik karena memang tujuan event ini seperti kan untuk menuju ke kota global ya. Hanya tadi publik yang datang dari Jakarta Utara ternyata nggak ada ya. Jadi memang persoalan representasinya kita memang sangat susah untuk berbicara soal kota global ini ya. Karena bisa nggak sih kita membangun misalnya kota pesisir dari pengalaman warga, dari benar-benar dari misal tadi asosiasi nelayan atau teman-teman rujak yang memetakan pemukiman pinggir pantai, tapi dari produksi pengetahuan warga sendiri ya gitu. Karena sebenarnya kan kawasan pesisir ini sebenarnya awal mula internasionalisasi kita ya, sebelum ada kolonialisme kan sebenarnya kan globalisasi dimulai dari sini kan, di awal-awal abad ke-7 gitu kita pernah mengalami kemajuan sangat berarti di dunia di archipelago menurut bahasanya Bu Iren yang sangat lengkap ya soal pandangan kelautan dan tanah air itu. Pertanyaan saya itu bahwa bisa nggak kita membangun kota pesisir dari produksi pengetahuan warga sendiri ya, dan soal kota global ini misalnya menyerapnya dari kota-kota pantai, waterfront city atau coastal city ya, yang lebih punya hubungan dengan kita, bukan misalnya London, New York sebagai kota modal atau London sebagai kota global atau Tokyo sebagai kota transportasi publik, karena tidak ada representasi buat Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya untuk Mbak Iren ya? Atau Pak Darja ya? Ya mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya mengenai contoh-contoh dan juga bagaimana strategi yang bisa kita hadapi. Terima kasih Pak. Betul sekali Bapak, yang pembukanya tadi bahwa kenapa masyarakat Jakarta Utara tidak dilibatkan, padahal mereka itu adalah penderita Pak, itu yang harus. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Amel bahwa perencanaannya sudah banyak sekali, sudah diskusi, sudah disetujui oleh masyarakat segala macam. Tapi Mbak tolong diikuti, karena sampai sekarang nggak dilaksanakan gitu. Yang dilaksanakan yang lain sesuai tadi dibangun oleh masing-masing sehingga nelayan tetap dirugikan, tetap menderita. Jadi kalau kita mau
mencontoh sih boleh, seperti di Australia semua yang kota-kota yang di coastal itu yang paling maju, tingkat ekonominya paling tinggi, cuman Canberra aja yang nggak ada ya. Nah kita nih seharusnya Jakarta Utara dijadikan seperti itu. Tapi kenyataan yang kita hadapi Jakarta Utara itu adalah daerah yang mempunyai masyarakat miskin terbanyak di seluruh Jakarta. Bahkan saya kemarin agak miris, masih banyak terutama di Muara Angke Mbak Amel, kita temuin kemarin masih ada yang stunting dan lain-lainnya. Nah ini sebenarnya perlu perhatian lebih dari pemerintah kita ini. Mungkin lebih banyak melibatkan mereka, lebih mengetahui apa maunya mereka, dengan catatan ya tidak bisa memenuhi begitu saja. Jadi masalah tadi pengamanan itu harus tidak bisa tidak, karena mereka udah tadi sudah terendam, daerahnya itu udah lebih rendah dari laut. Nah ini yang harus kita perhatikan supaya betul-betul kalau misalnya konsep tadi yang disampaikan oleh Mbak Emel, ini harus begini tipenya, ini begini, diikuti saja. Jangan ego masing-masing untuk apalagi mohon maaf, cuman mengejar proyek itu agak berat gitu. Rencana yang sudah dilibatkan melalui dengan mengadakan diskusi dengan para masyarakat atau nelayan ini akan jauh lebih baik saya kira. Tapi diterjemahkan betul-betul untuk membangun dan mengamankan daerah pesisir. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Darja. Mungkin bisa lanjut ke Mas? Ya, mic-nya bisa tolong? Cek. Oke. Bisa disebutkan nama, domisili, dan asal institusi. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Hernadi. Saya warga Kota Bandung yang numpang bekerja di Jakarta. Jadi saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu di depan sebagai panelis. Jadi wilayah pesisir di Indonesia memang merupakan wilayah yang highly populated dan berdasarkan aktivitasnya, baik itu aktivitas sosial maupun ekonomi, sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dan di sini kita semua sepakat bahwa sampai dengan saat ini terdapat gap antara pembangunan wilayah dengan social welfare di wilayah pesisir Jakarta, sehingga dibutuhkan intervensi yang lebih fokus dari pemerintah terkait kebijakannya seperti apa. Nah, berdasarkan pengalaman dan keilmuan dari Bapak Ibu di bidang perencanaan pesisir, apakah terdapat best practice kebijakan daerah di Indonesia ataupun best practice dari kebijakan di negara-negara kepulauan selain Indonesia yang berhasil meningkatkan social welfare di wilayah pesisir berdasarkan berbagai pendekatan yang cukup relevan dengan isu wilayah pesisir di Jakarta. Baik itu pendekatan sosial kependudukan, pendekatan ekonomi wilayah, pendekatan infrastruktur sarana prasarana maupun kelembagaan. Ini pertanyaan terbuka untuk seluruh panelis, jadi mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Mas Kelvin sebagai moderator, thank you. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Mas Hernadi. Nah ini pertanyaan terbuka dan sangat menarik. Mungkin mau siapa dulu? Mungkin dari Mas Fikan dulu mungkin mau menjawab mungkin dari sisi fisik dan resiliensinya. Ini terbuka juga, nanti bisa disambung juga dengan narasumber lainnya. Ya ini $1 million question sih, jadi terbuka dan tersulit mungkin. Cuman kalau dari WRI sih kita juga punya prinsip dalam mendorong rekomendasi pembangunan itu ada 3 prinsip utama gitu ya, people, nature, dan climate, Mas Kelvin. Jadi bagaimana dalam setiap pembangunan itu kita memperhatikan juga aspek manusianya, agar manusianya yang menjadi aktor penentu kunci, manusianya yang dilibatkan gitu ya, dalam setiap pembangunan. Lalu bagaimana dampak dari pembangunan yang kita hasilkan itu bisa berkontribusi terhadap lingkungan begitu ya, dari sisi nature-nya dan juga tentu saja untuk iklim ya, karena kalau dari WRI kita sangat cukup concern terhadap iklim gitu. Nah, tiga pendekatan ini sih yang kita lihat sebenarnya salah satu kunci dasar untuk kita mendorong suatu transformasi yang sistemik di perkotaan gitu ya. Dalam melalui pendekatan partisipatif tadi seperti dari Rujak, saya lihat sangat baik sekali gitu ya pendekatannya, bekerja bersama dengan komunitas dalam mengembangkan suatu desain dari wilayah yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri gitu. Walaupun sekarang kan orang luarnya banyak datang gitu, bilangnya bawa duit banyak gitu ya ke sana, tapi sebenarnya kan akhirnya merasakan langsung dampak dari
adanya investasi itu kan ya masyarakat itu sendiri. Nah ini sebenarnya kan salah satu bukti contoh bahwa sebenarnya ya aspek people itu harus dikedepankan gitu dalam setiap pembangunan. Kalau untuk benchmark sih untuk negara pesisir ya tadi mungkin banyak ya. Saya tuh suka mungkin biar nggak terlalu jauh. Sebenarnya kan ada juga negara tetangga kita di Singapura ya. Di Singapura itu gimana sebenarnya kalau mau lihat ceritanya Marina Bay Ridge itu dibangun, tanggul di Marina itu dibangun kan juga mengedepankan sistem restorasi, bagaimana melihat secara ekosistem gitu ya. Sekarang yang namanya Marina Bay Ridge itu jadi sistem, jadi pusat ekonomi, pusat sosial, pusat pariwisata juga begitu ya. Nah itu sebenarnya kan bisa dibangun gitu. Mungkin ya kita harusnya bisa belajar dari sana juga gitu ya, bagaimana membangun tanggul tapi juga menghidupkan manusianya, menghidupkan ekonomi masyarakat, menghidupkan ekonomi pariwisata di daerah sekitar gitu ya. Banyak sih sebenarnya kalau ngomongin percontohan ya, Mas ya. Kita intinya kan sekarang adalah political will ya, apa kita mau untuk menuju ke arah sana begitu. Sebenarnya kalau itu yang bisa, apakah tidak bisa, pasti sebenarnya bisa. Tapi apakah mau gitu ya kita ke arah sana itu sih sebenarnya agak selalu menjadi kesulitan ketika kita bicara tentang pembangunan di Indonesia gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin yang lain juga bisa menambahkan. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh Mbak Iren juga. Oke, tes, baik. Ya, jadi sebenarnya idenya adalah bagaimana melihat pesisir dan kepulauan ini sebagai sesuatu yang sama signifikannya sama kota mainland lainnya gitu. Jadi yang bergerak siapa? Kita nggak bisa hanya mengandalkan warga yang tinggal di pesisir saja, itu loh. Misalnya kita bicara Jakarta ya, nggak bisa orang Jakarta Utara aja atau Pulau Seribu aja yang dia harus embrace wilayahnya ya. Bagaimana warga Jakarta lainnya, anak-anak Jaksel gitu, melihat katakanlah misalnya wisata di Pulau Seribu gitu. Di mana di Asia lah ya, capital city yang lengkap gitu, punya pesisirnya, punya kepulauan, bisa snorkeling, diving nggak jauh dari pusat kota gitu. Nah, bagaimana ko-kreasi ya, kalau sekarang kan anak-anak muda sekarang nih, kebetulan JFF nih kan marketnya anak muda nih. Bagaimana ko-kreasi ini nggak hanya pemerintah Mas, jadi tadi udahlah pemerintah juga udah banyak urusannya kali ya, tapi bagaimana membangkitkan peran dari mengaktifasi peran-peran dari aktor-aktor lain gitu. Jadi dan kita bicara pesisir juga tidak hanya tetap ada kelompok-kelompok yang tadi menderita, tapi sebenarnya bisa juga dari kelompok-kelompok itu diaktifasi untuk jadi lebih jadi penggerak gitu. Nah ini mereka nggak bisa bergerak sendiri nih internal, eksternalnya juga harus ada nih. Jadi teman-teman anak-anak muda di sini, ayo lihat pesisir pulau itu sebagai suatu lokasi yang yang bisa menyenangkan atau sangat signifikan untuk pengembangan kawasannya. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Mbak Iren, sangat menarik. Nah mungkin bisa dilanjut oleh Pak Darja. Terima kasih, saya sedikit aja hanya menyambung apa yang telah disampaikan oleh Mbak Iren. Tadi perencana udah banyak, terus anak-anak muda yang pintar-pintar udah jago segala macam. Sehingga memang nggak bisa kita menyerahkan kepada salah satu pihak. Mari kita duduk bersama, kita samakan lagi persepsi, kita galang satu komitmen dan menyatukan langkah bersama untuk membangun pesisir ini. Kita lihat apakah sudut pandang kita pesisir ini sebagai beban atau dia potensi, sehingga pendekatan pembangunannya tentu berbeda. Ini yang harus kita bicarakan dan kalau sudah direncanakan ya dilaksanakan gitu. Jangan sebatas perencanaan bagus selesai gitu. Saya kira gitu. Terima kasih banyak. Mungkin sekalian sama ini juga Mbak Amel. Iya, kalau dalam perencanaan itu kita merefer atau mengajak warga untuk melihat lokasi-lokasi lain itu ada ya beberapa kali kita gitu kan. Misalnya kalau contoh yang terdekat yang tetangga kita itu misalnya di Pineng gitu ya, di JJT Pineng itu juga mereka berhasil mengaktifasi pesisir mereka atau warga juga, tapi mungkin itu juga pros con gitu ya, ada pro ada kontra dan segala macam. Cuma kembali lagi sebenarnya kan itu tadi kita nggak bisa serta-merta membawa pendekatan itu langsung diterapkan gitu di Indonesia. Bisa cocok bisa enggak gitu. Makanya konteks itu sangat penting
terus apa yang dibutuhkan atau apa yang menjadi core value-nya warga setempat itu juga itu yang paling penting. Lebih penting lagi keberpihakan sebenarnya. Jadi siapa yang punya tongkat estafet berikutnya untuk menerapkannya ini dia berpihak atau enggak itu. Kita selalu melihatnya seperti itu. Mau mewujudkannya atau tidak atau kalah dengan kepentingan yang lain. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas narasumber sudah menjawab. Dan mungkin terima kasih dan mohon maaf kepada audiens karena kita ada keterbatasan waktu. Mungkin ini beberapa pertanyaan nanti kita bisa lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Namun ini sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada sesi ini, izinkan saya meminta pandangan singkat terakhir pada panelis. Mungkin ini ke closing statement ya Bapak Ibu. Bagaimana closing statement Anda mengenai diskusi hari ini? Langkah konkret apa yang harus segera kita prioritaskan untuk menyiasati dan menjaga pesisir yang kita huni, seperti tema yang Urban Talks kali ini. Mungkin bisa tadi dari Mas Fikan atau Mbak Amel, atau mau diputar Mbak Amel dulu? Ya. Iya, terima kasih. Jadi kalau apa yang sudah dilakukan bersama itu sebenarnya itu tadi ya, saya mau melanjutkan statement saya sebelumnya, siapa yang berikutnya kita beri tongkat estafet itu ya. Sedangkan di tahap implementasi atau yang punya kuasa untuk melaksanakannya itu belum tentu bisa kita jangkau gitu ya kadang-kadang gitu. Kalau di pengalaman kami bersama warga, apa yang kami lakukan biasanya ya mencoba mendorong itu menjadi pengetahuan publik atau kepentingan publik. Tidak hanya pengetahuan atau kepentingannya warga Muara Angke atau warga di Cilincing atau warga di Muara Baru dan segala macam, tapi apa yang bisa kita lakukan bersama, dukungan dari teman-teman itu tadi dari berbagai stakeholder yang lain juga kita ingin coba galang gitu ya, untuk memantau sebenarnya implementasi atau usulan-usulan ini benar-benar dilakukan atau tidak. Kalau yang kemarin itu kita pengen bikin kayak semacam public expose gitu ya Mas ya, beberapa usulan kami yang sudah direncanakan bersama warga untuk sama-sama bisa dipantau oleh warga maupun publik itu. Baik, mungkin langsung disambung Pak Darja. Terima kasih karena ini closing ya, saya karena di sini ada peneliti, ada akademisi, ada NGO dan juga ada bapak-bapak, ibu-ibu peserta yang saya banggakan. Saya mohon bantuannya, mari kita perhatikan nelayan untuk kesejahteraan mereka di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangannya juga. Mungkin langsung disambung Mbak Iren. Ya, Indonesia itu terdiri dari tanah dan air. Ya, Jakarta juga ada tanah dan air. Jadi mari kita muliakan pesisir dan pulau-pulau untuk pengembangan Jakarta berikutnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Dan sekalian oleh Mas Fikan. Ya, kalau kata kunci terakhir dari saya partisipatif sih. Tadi sudah banyak mendengar dari teman-teman dari Rujak, dari Pak Draja, dari Mbak Iren juga tantangannya, masalahnya gitu. Sebenarnya kunci dari semua ini kan gimana kita bisa duduk kerja bareng untuk sama-sama melihat masalah pesisir kota Jakarta untuk kedepannya agar Jakarta ini siap menjadi kota global begitu ya. Gitu, partisipatif kuncinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Sebagai kesimpulan kita sudah mendengar ya sama-sama oleh audiens dan juga narasumber, kita sudah mendengarkan bentuk resilience city yang kita terapkan dalam pesisir dari kota Jakarta. Harapannya juga bisa diterapkan di kota-kota lain di sekitar Jakarta. Kita juga sudah mendengar dari sisi sudut pandang keadilan spasial dan juga kerentan masyarakat, dan juga sudah ditimpali juga mengenai dari komuniti nelayannya itu pandangannya seperti apa. Kita tidak boleh lupa terhadap pengembangan komunitas, dan juga jangan lupa kalau misalnya dalam pengembangan infrastruktur kita harus ada integrasi baik dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terima kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada pembicara kita yang sudah telah berbagi ilmu. Boleh sedikit tepuk tangannya rekan-rekan semua. Saya juga mengapresiasi seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Izinkan saya membacakan pantun penutup, tolong cakepnya terakhir kali. Di Cikini ada cerita. Bersama kekasih tatap-tatapan. Mari jaga pesisir kita demi generasi di masa depan.
Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan audiens. Saya Kevin Narada Gunawan, selaku moderator pada Urban Talks dengan tema menyiasati dari tepi, menjaga pesisiran kita huni, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada MC. Iya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis dan juga moderator hari ini. Sebelum kembali ke posisinya, kita mau foto bersama, oke? Untuk teman-teman, semoga berkenan untuk tetap ada di kursinya masing-masing. Untuk para pembicara dan juga moderator boleh berdiri di sini, di tengah. Menghadap ke layar, sehingga teman-teman di audiens akan menjadi latar dan foto bersama ya. Boleh agak merapat, boleh kalau sekarang agak sedikit merapatkan barisan ya ke arah tengah, atau mungkin mau sedikit maju juga boleh, supaya semua muka-mukanya ketangkap kamera. Oke, sudah siap? Silahkan. Boleh gayanya dipersiapkan. Siapa tahu nanti di tag sama Instagramnya Jakarta Future Festival ya kan? Oke, boleh merapat? Bapak Ibu panelis, oke. Supaya terlihat lebih akrab ya. Oke, teman-teman fotografer sudah standby, silahkan. Boleh lebih semangat dan lebih ceria ya, kayaknya kaku banget dari tadi. Aduh, sesi pertama ini penuh dengan ketegangan. Boleh ya, meskipun suaranya nggak masuk ke foto sih, tapi biar ceria aja gitu. Oke, boleh menghadap ke sebelah sini untuk para panelis dan juga moderator, silakan berfoto untuk menghadap ke teman-teman audiens ya. Untuk teman-teman juga terima kasih untuk partisipasinya di Urban Talks yang pertama di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki pada hari ini. Berikutnya akan ada 2 sesi lanjutan di hari ini, silahkan. Akan ada 2 sesi lanjutan di jam 5 sore dan juga di jam setengah 8 malam. Jadi teman-teman bisa berkumpul lagi di tempat ini, silahkan mencek sekaligus untuk schedule berikutnya ya. Dan juga untuk teman-teman yang masih ada di area Taman Ismail Marzuki, silakan untuk bereksplor. Karena ada banyak sekali tenis dan juga stage di luar sana yang bisa teman-teman kunjungi. Mulai dari tenis-tenis kreatif, makanan, dan juga akan ada keseruan sampai nanti malam. Kalau begitu Cynthia pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung di Urban Talks yang pertama. Sampai ketemu di Urban Talks yang kedua di hari ini jam 5 sore. Terima kasih.